Ya, salam sehat sahabat Gibi, jumpa lagi di lahan pertanaman saya. Kebetulan sini kita tanam padi sawah. Untuk umur tanaman ini sekitar 25 hari. Ini tanam tanggal 17 Desember dan sekarang tanggal 11 Januari. Jadi kesempatan kali ini saya melakukan pengamatan hama. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu petani yang menyaksikan channel ini, selalu ingat jangan ke kios dulu baru ke ladang. Jadi yang betul itu kita ke lahan dulu, mengamati ladang kita, tanaman kita. Selanjutnya hasil pengamatan itulah yang akan kita bawa ke kios pertanian. Misalnya seperti yang saya lakukan hari ini, saya sedang mengamati tanaman padi saya. Ini kebetulan umur 25 hari. Belum pernah sama sekali disemprot dengan pestisida maupun pupuk lainnya. Jadi mari ikuti saya, kita amati. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan, di sini ada ini bambu. Jadi patok bambu ini untuk petak yang sekitar sepertiga rantai ini saya gunakan beberapa petak bambu. Mungkin bisa diperhatikan, sana ada 1, 2, 3, 4, jadi 5 dengan ini. Karena petak kecil saya menggunakan hanya 5 patok. Yang tujuannya patok ini adalah tempat saya mengamati. Jadi nanti sampai dia panen, hanya petak inilah, patok inilah yang akan saya amati. Misalnya rumpun yang ini yang akan saya amati, karena logikanya kita tidak mungkin mengamati tanaman ini satu persatu. Jadi supaya lebih akurat, kita buat patok seperti ini. Jadi untuk lahan dengan petak luas bisa menggunakan lebih banyak patok. Jadi penggunaan patok ini bisa secara simetris. Jadi dia dari pinggir, tengah sampai di ujung, diagonal ataupun acak. Tinggal cemana enaknya kita untuk mengamati. Jadi mari kita lihat untuk tanaman ini di patok pertama ini. Di sini kita saksikan ada temuan daun yang rusak. Jadi di sini daun rusak hampir 30% ini rusak daunnya. Baru selanjutnya kita amati apakah ada hama. Bisa di zoom dilihat, kita tidak temukan hama di sini. Oke, jadi ini daun menggulung, tidak juga kita temukan ulatnya. Oke, ini hanya gejala serangan yang kita temukan, hama ataupun predator kita tidak menemukan. Kita lanjut ke patok yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya di patok ini kita amati lagi. Nah, ini kita ada temukan, mana dia? Menghilang. Jadi itu tadi yang kita temukan adalah sejenis laba-laba. Kemana dia hilang? Oke, di sini kita tidak menemukan hewan ataupun hama seperti yang kita prediksi. Di sini kita menemukan gejala serangan dari hama tersebut. Jadi masih sama seperti patok pertama, daun rusak, ini warna keputih-putihan. Oke, mari lanjut kita ke petak yang ketiga. Ini bisa disaksikan, ini dia. Nah, itu ada hama, itu mengat. Itulah
induk dari larva yang menyerang daun ini. Lanjut, ini petak selanjutnya. Bukan, ini tidak. Jadi oke, di sini juga tidak kita temukan. Nah, ini dia. Ini kita temukan ulat. Jadi ini larva yang dihasilkan oleh ngengat. Jadi di awal pertama ini adalah telur yang diletakkan oleh kupu-kupu yang tadi yang kita nampak, kupu putih kecil, yaitu biasa kita sebut ngengat. Ini adalah hasilnya dari telur sudah mentas menjadi larva dan sudah seperti ulat. Nanti selanjutnya dia akan metamorfosa lagi menjadi ngengat kembali. Jadi ini sebelum dia keluar dari daun, di awal dia menggulung yang namanya ini tadi. Daun yang putih-putih ini adalah bekas gigitan dari si ulat ini ataupun larva dari ngengat tadi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengendalian ataupun teknis pengendalian dari hama putih yang ada di lahan pertanaman saya ini. Oke, ini ada laba-laba. Kalau laba-laba harapannya tidak dibunuh karena dia baik, begitulah tadi hasil pengamatan kita di petak pengamatan yang sudah saya siapkan di lahan pertanaman ini. Jadi di umur 25 hari kita bisa menyaksikan kalau dari jauh dia nampak putih-putih, dan itu adalah gejala serangan dari hama putih palsu. Jadi hama putih palsu ini kalau tidak salah dia berwarna kuning kecoklatan. Jadi untuk umur mungkin 30 sampai 60 hari masa hidupnya, siklus hidup dari si hama putih tadi. Dia gejalanya itu terjadi setelah larva yang sudah menetas, yaitu sel telur yang diletakkan oleh si ngengat tadi di tanaman. Sel telur menetas menghasilkan larva. Larva mengkonsumsi ataupun memakan serat hijau ataupun klorofil dari tanaman itu sehingga dia menjadi putih. Jadi kalau dari saya sendiri, menurut beberapa literatur yang saya baca, untuk pengendalian ataupun teknis pengendalian dari hama putih ini, kalau dia masih di bawah umur 30 hari seperti ini, masih 25, kita tidak perlu menganjurkan yang namanya penyemprotan ataupun pengendalian secara kimia, karena memang pengalaman kita belum ada yang menyatakan gagal panen ataupun puso akibat serangan dari hama putih. Hanya saja nanti pandangan kita dari jauh nampak seperti rusak. Nah, jadi teknis yang kita anjurkan, pertama dia pemupukan yang berimbang. Selanjutnya teknis itu pengurangan air. Jadi serangan dari kupu-kupu tadi ataupun ngengat tadi itu terjadi saat curah hujan tinggi. Jadi memang betul bisa disaksikan seperti di lahan saya ini hampir setiap hari hujan, dan petakan sawah ini tidak bisa kita keringkan karena semua paret berisi air. Jadi kalau dari kita pengendaliannya seperti itu. Yang pertama kita
pemupukan berimbang, diatur sesuai dosis ataupun kebutuhan dari tanaman. Selanjutnya itu pengeringan. Jadi untuk selanjutnya jika dia sudah terlalu parah serangan ini, kita dari pengamatan bisa menggunakan bahan kimia dengan ambang batas itu tetap mengacu pada keamanan lingkungan. Gunakan pestisida secara bijak. Nah, jadi di sini untuk bahan aktif bisa dia pipronil, dimehipo ataupun karbopuran. Jadi dia bisa mengatasi serangan itu tadi, serangan dari larva ngengat ataupun hama putih palsu. Mungkin demikian dulu untuk kegiatan kita hari ini tentang pengamatan hama di petakan sawah. Terima kasih.